Oh yeah, selamat datang di Power Breakfast bersama saya Mario Pratama dan juga ada Suhutan. Sultan, kalau anak muda kayak gini dulu. Iya, mantap. Buset, cincinnya gede amat. Suhu, kita kan udah swab nih, kita buka masker aja ya. Boleh, Sudah aman. Pas banget nih, healthy people. Mumpung ada Suhutan, Suhutan saya tahu makanan kesukaan Suhu. Apa? Mie kan? Mie, saya ya. barusan masak, bentar nih Suhu. Aduh. Cobain ya Suhu ya. Waduh. Suhu di sini aja, Suhu di sini. Oke. Nih, Suhu. Ini beda nih, mie-nya nih. Suhu cobain. Iya. Bentar. Saya minumnya nih ya. Ada teman-teman. Ini siapa sih? Capek banget ya gue, Mar. Gila, gimana nih? Gue Ini siapa ya? banget. Aduh. Sorry. Halo. Permisi, ada tamu ya? Gue pikir, aduh. Gue lagi ada tamu, kenapa lu kesini? Ya udah gue pulang dulu lah kalau. Iya, ya udah. Sorry, ganggu. Yaudah nanti ngobrol aja. Suhu, cobain dulu Suhu. Oke. Coba sebagai pencinta mie nih, ada yang beda nggak? Cobain dulu, Kok dikit lu aja. nyedain gue? Ya lu nggak bilang-bilang datang ke gua. Ya. Cobain. Ayam jamur ya. Bener. Cobain dulu. Oke. Nah. Mie-nya kayak beda, bukan mie biasa ya itu ya? Wah, Bentar luar dulu. biasa ini. Luar. Tesnya beda. Belum ditelen dulu. Udah. Jadi udah kan rasanya. Oh iya, minum dulu Suhu, minum Ya, dulu. tesnya beda banget nih. Apa? Ini berasa ada yang beda nggak dari mie-nya? Kayaknya Enggak ya? lebih kayak ke nuansa organik begitu ya. Masa organik. Bener, ini shirataki. Oh begitu. Oh, kok lo bisa sih? Pantas lembut Ya. sekali mie-nya. Ini lebih ke sini, nggak mungkin pasti lo beli. Bikin. Udah banyak sekarang shirataki. Shirataki tuh bisa menurunkan kolesterol, bisa mencegah sembelit. Iya sih, gue dengar kalorinya juga dikit Kalorinya banget. rendah karena Iya. itu konyaku. Lu tau gak Oh konyaku? iya, yang kenyal-kenyal gitu Iya. kan. Iya. Oke. Ini kan selamat datang Suhu. Iya Anyway, ini nih. rumah baru saya. Iya, mantap keren. Gue Gimana juga Suhu? mau datang biar lihat-lihat rumah lu nih. Ini Gimana secara jadinya? feng shui. Feng shui atau feng shui nih bilangnya Suhu. Oh, Feng Suhu Shui. tuh ini bisa baca. Suhu tuh dari BMKG dia. Oh, baca lupa dong. Kak. Weather. Aduh, sorry kurang ya. Iya, kurang. Baca buku. Suhu, gimana nih? Dari tatanan energi chi dan energi apalah nggak tahu. Kalau Bagus. kita lihat background ini kan terang, Terang. ya, Oke. dan ada tanaman hijau di belakang. Iya. Ini sangat mengangkat energi vital yang cukup bagus. Energi Jadi vital. ruangan ini nyaman ini. Berarti cocok untuk vitalitas nih ya. Cocok. Mario. Suhu mah cocok Siapa yang mau aja. dibawa pulang ke sini, Mario? Enggak, karena ini kan memang nggak gelap. Bagus sekali nih. Ada pencahayaan cukup Oh bagus. gitu ya, Suhu ya? Memang. Jadi kita hari ini akan membahas soal Feng Shui tentang apakah tahun ini akan menjadi tahun keberuntungan kamu, sionya apa gitu ya. Pokoknya kita akan membahas soal yang berhubungan dengan kayak gitu-gitulah. Suhu bajunya kayak Kim Jong Un ya. Iya, ini lumayan. Kalau tampil Feng Shui harus nuansanya agak-agak oriental. Tak nih, gitu. tapi Suhu ini tuh ngerti banget culture menurut gua. Kenapa? Kalau lu cek 2021 itu warna tahun 2021 adalah warna abu. Oh, Pantone. Pantone. Oh, wow, gila. Terdepan. Dia ngerti untuk urusan Gila. warna dan lain-lain. Karena kan warna tuh adalah energi juga ya. Suhu denger-denger juga atlet ya dulunya ya. Oh ya? Enggak lah, saya cuma hobi badminton dulunya. Soalnya tadi maskernya PBSI. Oh gitu. Iya, 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 iya. sama. Tuh, PBSI. Oh keren. Jadi bagaimana menurut Suhu soal bulu tangkis di Indonesia? Beda topik. Kan baru di All Englandnya baru di WO lagi masalah itu. Suhu, kalau sebenarnya kita tuh bisa nggak belajar Feng Shui? Bisa, semua orang bisa. Peti mau belajar bisa, Mario mau belajar bisa. Ya, itu pelajaran kok ilmu. Oke. Asal ada kemauan, karena kan memang nggak mudah. Iya, Ya, kalau mudah pasti banyak yang jadi pakar. Iya sih. Tapi sekarang benar banyak juga orang belajar, katakanlah belajar sebentar gitu ya, ikut acara-acara workshop 4 hari atau berapa hari gitu, langsung nanti mendeklar diri jadi pakar Feng Shui. Padahal belum. Iya, aku Karena kayak memang pulang dari memang sini kayak ada gitu. secara teori seakan-akan itu gampang. Iya. Tapi secara aplikasi pada saat kita bicara soal energi, karena Feng Shui itu kan berbicara soal energi. Iya. Iya. Nah, energi itu nggak ada teorinya. Oke. Ya, energi itu hanya bisa bagi kita yang sensitif merasakan. Kalau kita nggak sensitif merasakan, walaupun secara teori kita tatap Feng Shui ini bagus,
bisa aja ada sektor-sektor di situ yang energinya jelek belum keangkat gitu loh. Nah, ini Nah, mungkin itu teori mengangkat energinya di pelajaran nggak ada. Oh, iya sih. Itu lebih ke Olah jam rasa. terbang. Jam terbang. Lebih jam terbang. Makanya Feng Shui juga butuh latihan meditasi ya. Kalau kita meditasinya nggak bagus juga kita nggak sensitif dengan hal-hal kayak begitu. Gue udah bisa lah, gue udah ke Ubud meditasi, abis ini gue ngerti. Jauh amat. Nggak boleh sombong, nggak boleh gitu. Ini mungkin buat teman-teman yang sekarang tanpa menyadari ini tahunnya Ciong atau apapun, mungkin lagi ada masalah atau mungkin lagi anak zaman sekarang mah lagi apa ya, ibaratnya anxiety atau insecure gitu ya. Iya, dengerin Hindia gitu kan. Dari sudut pandang Feng Shui, apa yang Suhu bisa kasih tahu nih ke healthy people yang sekarang mungkin lagi susah, apalagi kan masa pandemi kayak gini nih Suhu. Ya, ada dua pandangan yang kita bisa ketengahkan secara global dan secara individual. Nah, kalau individual kan udah case by case, kita harus tahu elemen pribadi orang itu apa. Oke. Kalau udah tahu elemen pribadi orang itu apa, dengan kondisi tahun ini bermasalah di mana, baru kita masuk ke solusinya. Bagaimana memperbaiki elemennya itu. Nah, kalau secara general, contohnya, dulu, sorry. ya ini kan tanah. Ya, orang yang elemen air akan berat ketemu tanah karena kan diserap kan. Nah, bagaimana kita nguatin air dia supaya tahun ini perjalanannya tetap bagus. Nah, kalau tanahnya makin kering, airnya makin nggak bisa bertahan, makin diserap, itu artinya stres dan kesehatan nggak bagus. Tapi kalau kita bisa munculkan elemen penengah, contohnya ya, kan dalam rumus Feng Shui itu tanah menghasilkan mineral. Betul. Ya, dari tanah menghasilkan logam. Iya. Nah, logam itu bisa menghasilkan kondensi air. Jadi kalau kita bisa mengaktifkan elemen logam buat orang tersebut, berarti ada siklus tanah menghidupkan logam, menghidupkan air. Jadi aman dia, nggak jadi tertekan sama air Kayak kering. belajar geografi ya, belajar soal struktur tanah dan elemen-elemen lainnya. Jadi kalau secara individual kita harus tahu elemen dianya apa. Kayak tadi udah disebut tanggal apa, tahun lahir sama Shio kan, langsung saya udah bisa hitung elemennya gimana. Tapi kalau yang secara global, secara general nih, ya, di masa yang sulit seperti secara ini. general ya, sekarang ini tanahnya tuh dibilang tanah yang nempel di dinding. Kerbau tanah tapi tanahnya nempel di dinding. Itu artinya apa? Tanah kalau nempel di dinding kita lap nggak hilang loh. Ya, tanah merah nempel di dinding lap nggak hilang. Jadi ada kemelekatan yang sangat kuat. Di periode sepanjang tahun kerbau ini orang-orang akan melakukan satu kegiatan sehari-hari yang punya kemelekatan yang cukup tinggi. Kemelekatan di sini apa? Kemelekatan dengan gaya hidup yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan. Tuh, terakhir belanja apa lu? Jadi nanti Gua pakai nggak masker. nuduh-nuduh. Jadi nanti pakai masker, ya, sama kayak orang pakai helm naik motor. Jadi kalau kita lihat orang naik motor nggak pakai helm, kita merasa nggak nyaman kan? Iya Nanti kita ngelihat orang nggak pakai masker, kita juga nggak nyaman. Iya, banyak gaya hidup Nah, yang sudah berubah itu ya termasuk ya. gaya hidup yang berubah, dan perubahan itu akan melekat di tahun ini. Jadi bahwa kewajiban kita pakai masker, jaga jarak dan sebagainya sepanjang satu tahun itu masih akan jalan. Karena ada kemelekatan dengan perubahan di situ. Nih, kalau buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi kehilangan pekerjaan atau apa karena tahun yang sulit, tanpa mengetahui ya, ini ngomonginnya secara general, kita Iya, harus ngapain nih, Suhu? Kerbaunya tahun ini kerbau di jalan. Kerbau di jalan tahu nggak Mario? Kalau kerbau, pernah lihat kerbau belum? Kerbau liar. Pernah. Kerbau Jangan-jangan escape. orang kota udah nggak lihat kerbau. Di Itu Bali adanya ada sawah di biasanya. Bali di jalan. Di Jakarta udah susah lihat kerbau. Iya. Ya. Kerbau di jalan artinya apa? Kerbau yang santai. Ya, di sepanjang jalan banyak rumput. Oke. Ya. Jadi, Dia stop makan dulu. rumput nggak sampai habis, dia jalan. Makan sedikit jalan, makan sedikit jalan. Itu maksudnya apa tuh? Artinya apa? Banyak pintu rezeki sedang terbuka bagi orang yang gigih dan ulet. Sebenarnya. Iya, karena apa? Di banyak tempat banyak rumput. Kerbau ini sedang dapat makanan di mana-mana. Oke. Tapi kan karena kerbau di jalan, dia makan sedikit jalan, makan sedikit jalan. Artinya apa? Orang yang nggak fokus, ya, yang kerjanya nggak fokus untuk mengejar sesuatu, dia cuma sedikit, itu buat enjoy bisa, buat liwatin hidup bisa, tapi buat sukses besar susah. Jadi harus belajar memfokuskan sesuatu. Cakep nih ini si Suhu nih. Dan Bener nih. apa yang harus difokus? Nah, kembali ke elemen kita. Bisnis apa yang cocok sama kita? Fokus di situ. Oh. Jangan ngejar yang nggak fokus. Jangan ngejar yang nggak cocok sama kita. Nanti wasting time, buang waktu.
Nah, aku mau nanya kalau gitu. Iya. Bisnis aku kan langsung nanya nih. Aku jualan teh dari tikus. Teh kering apa teh minuman? Teh Apa kering sudah- yang aku jual jadinya bisa buat diseduh gitu. Iya, tapi Berarti teh kering. ada Teh kafenya kering. nggak? Ada. Maksudnya jual minumannya juga. Oh enggak, aku jual teh kering doang. Teh itu elemennya kayu. Ya. Tadi kamu tikus air. Air menghidupkan pohon. Jadi kamu cocok dengan bisnis itu. Wah, asal tekun ya. Iya, iya. Asal fokus ya? Asal Itu fokus kalau dan Iya, iya, iya. tekun. Baik, baik, jangan baik. jangan sedikit akhirnya Iya. nggak ada yang fokus. Oke, baik. Ya, Oke, jadi aku cocok. fokus. Pengen buru-buru pulang gue jadinya. Tapi bagus tuh kata-katanya Suhu tadi, pokoknya rezeki itu untuk orang yang tekun dan juga Iya. orang yang Harus fokus. yang gigi. Benar. Harus Ya, yang gigi. Meskipun ini masa yang sulit untuk kita semua, tapi ketika tergantung perspektif kita ngelihat ini peluang atau ngelihat ini sebagai Benar. musibah. Yang penting mah kita harus Iya. yakin aja pokoknya kalau kita Yakin. suka sama itu, fokus, yakin kita pasti bisa gitu Iya, ya. Kita pasti Iya. bisa. Suhu ya. Betul. Mantep nih si Suhu nih. Dan yang penting juga kan segala sesuatunya tuh nggak instan, nggak langsung Iya. terima jadi, pasti ada Iya. proses. Nah, bagaimana kita menyesuaikan proses kita secara elemen, langkah-langkah kita juga harus sesuai. Jangan misalnya kita orang elemen api mainnya di air, ya padam apinya. Berarti proses itu akan nggak berkembang nantinya. Elemen-elemen tuh apa aja sih maksudnya? Iya, tadi penasaran Dari deh. Sio itu muncul elemen. Maksudnya pekerjaan misalnya saya tuh penyiar radio. Penyiar itu Apakah elemennya udara karena saya mengudara setiap hari? itu elemennya pertama kerja jasa. Kerja Ya, jasa. Kerja yang barangnya nggak ada. Nggak ada, betul. Ya, nah, itu berarti ada unsur apinya di situ. Oh, pokoknya kalau jasa itu api. Ya, dari 5 elemen, logam, air, kayu, tanah, api, yang nggak bisa dipegang yang mana? Yang bisa dipegang omongan laki-laki. Enggak, iya. Enggak, dari 5 elemen itu. Kita ulang ya. Logam, air, kayu, tanah, api. Yang nggak bisa dipegang apa? Api. Nah, bisnis yang nggak bisa dipegang itu namanya bisnis api. Oh, jasa. Main online. Service gitu ya. Kamu jual barang di online, bisa dipegang nggak barangnya? Enggak. Nah, tapi orang bisa transaksi. Nah, Nah, itu namanya bisnis api. api sama logam cakep nggak? Cakep dong. Ya, kalau logam ketemu api berkilau. Ya, tanpa api logam nggak bisa jadi cincin. Cincin bacan nih, keren nih. Iya. Mahal nih. Mahal Gua tahu loh, nih cincinnya Suhu. nih, Keren-keren banget bacan. loh, kayak, Wah, cakep. Ya, jadi ya semuanya hitung-hitungan, kembali lagi semuanya hitung-hitungan. Ayo, mari kita menghitung-hitung ya. Jadi kalau ada yang mengasumsikan pakar Feng Shui itu paranormal, justru Bukan. salah. Salah ya. Itu Dia tuh semua justru ada sangat kalkulasi. sangat sistematis Iya, ya. jadi Iya. analisis sebetulnya. Analisis, analogi, psikologi, tata ruang, arsitektur, desain interior itu semua tergabung Tapi dalam orang Gila sering sih ya. menganggap Feng Shui. Feng Shui itu klinik karena dikaitkan dengan ke dunia paranormal. Salah lah. itu ya. Bukan. Wah, tapi ini tuh ilmu yang cukup lama ya, dari sebelum Masehi udah ada ya. Ya tahun Imlek sekarang 2500 ya. Hah. Kurang lebih 2572. Yang namanya pergantian show sudah ada 5000 tahun yang lalu. Tuh, kan gawat ini ilmu yang Jadi, Ancient. Luar jadi biasa. sebenarnya juga ada kesalahan yang selama ini sering terjadi. Apa Tahun baru Imlek tiba ganti show. Ganti show tuh nggak di pas tahun baru Imlek. Oh, jadi gimana pas tuh? kapan? Selalu ada yang namanya titik licuan. Titik licuan tuh titik awal tibanya musim semi secara global di dunia. Di situ terjadi perubahan tahun baru. Oh. Dan itu tidak Sinca, tidak tanggal Sinca 1 tuh bulan karena 1 Lunar Imlek. New Year ya. Itu penanggalan Imlek kan baru ada 2572. Sebenarnya itu dicetuskan oleh Kaisar Dinasti Han ya di tahun yang sekitar ya 60 setelah Masehi gitu atau Oke. sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ya, tapi mundur ke belakang, ngambil tahunnya mundur ke belakang ke kelahiran Konghucu. Makanya ulang tahun Konfusius sama Imlek sama ya. Tahun ini Konfusius peringatan ulang tahunnya 2572, tahun baru Imlek 2572. Tapi sebelum ke sana kan budaya Tiongkok sudah ada. Bener. Oh, begitu. Ya, Tiongkok tuh punya budaya 10.000 tahun ke belakang. Jadi Nah, Imlek tahunnya mana kan tahunnya belum ada. Nah, setiap zaman dulu pergantian kaisar selalu dia membentuk kalender sendiri. Oh. Jadi kalendernya kalau kaisarnya habis ganti kaisar mulai tahun 1 lagi. wah,
Ganti kaisar mulai tahun 1 baru mulai yang dibakukan terus nggak diganti-ganti yang tahun Imlek sekarang. Itu yang udah 2572 tahun. Tuh, ini ilmu gawat nih. Tapi pergantian Shio sudah ada 5000 tahun yang lalu. Ilmu tentang Shio itu walaupun dulu disebutnya bukan Shio, itu sudah diperkenalkan oleh seorang Raja Agung Purba yang bernama Fuxi, ya, itu bisa dibilang astronom pertama di dunia karena dia bisa meneropong bintang-bintang tanpa pakai alat. Wah, keren banget. Nggak pakai alat, pakai mata begini nih. Ya 5000 tahun yang lalu alat apa? Suhu berarti kalau lihat ke atas sekarang kayak ada ini nih Suhu gitu. pakai kacamata nggak bisa. Nggak bisa ya? Sorry. Jadi Minus. Fuxi itu udah memperkenalkan satu istilah yang namanya Tai Sui. Tai Sui itu bintang yang ada di tata surya kita yang dia mengelilingi matahari satu kali putar dia 60 tahun. Dan itu sekarang dikenal dengan nama Jupiter. Itu Raja Fuxi itu. Iya, Fuxi udah bilang ada Tai Sui, tapi astronomi barat baru bilang ada Jupiter. Iya, Galileo jadi itu ya. Dan sama orang-orang- siklusnya 60 tahun sekali putar. Dia Daripada nungguin berarti 60 tahun tuh. Dan Tai Sui itulah yang tadi saya bilang kalau orang Shio Kerbau ketemu tahun Kerbau itu dia sedang kena siklus satu kali putaran Tai Sui. Oh, kalau zaman sekarang tuh ini namanya retrograde. retro beda, Beb. Beda ya? Beda, Beb. Tapi Anda jangan so tahu. Tapi kan itu siklus juga. Bukan, Beb. Iya, udah iya aja. Dia aja lah, cincai lah. Iya, Tapi kan udah lah. anak-anak zaman sekarang juga terbiasa dengan siklus. Iya, tadi gue mau bilang daripada kita baca-baca kostar zodiak-zodiak mendingan belajar ini. Tapi susah, harus ada suhu. Tapi lebih akurat kayaknya dari tadi ngobrolan sama suhu tuh. Terus literaturnya bahasa Cina, saya nggak ngerti. Saya buta Mandarin dan nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali waktu belajar. Satu huruf Mandarin pun saya nggak ngerti. Tapi bisa. Dan masa di nggak dalamnya ngerti? ada huruf Mandarin. Sama, saya juga nggak Patsu tuh huruf Mandarin semua. Makanya saya bilang kalau ada kemauan pasti bisa. Pasti karena bisa, ya. ilmu ini ilmu. Jadi kalau dulu ada orang bilang harus ngerti bahasa Mandarin baru bisa belajar Patsu, bisa belajar. Patsu itu apa, Pak? Belajar Hong Sui. Saya ngajar ya, saya guru. Kalau di Aden Reuni murid saya tuh 600 orang lebih kalau dikumpulin. Tapi saya nggak ngerti Mandarin dan spesial saya buka kelas khusus orang-orang yang nggak ngerti Mandarin. Tuh, ini mah kalau misalnya suka, kalau misalnya yakin pasti bisa. Iya sih. Itu Bisa kan? kalau mau, Bisa ya? tapi Kalau mau nggak? Mau. Orang tuh cuma mau suksesnya doang, tapi nggak mau Iya, belajar. nggak mau proses. Tapi kalau kayak Mario, dia bisa ada kemauan karena orangnya jiwa penasarannya tinggi. Keren lu. Dan Keren senang banget emang. eksperimen. Jadi Sungguh malu inspiring. saya. Ya, dan senang eksperimen Iya, orangnya. bener. Kelaku. Nah, kamu suka ngutik-ngutik yang kecil-kecil. Suhu, ini Feng Shui itu mungkin untuk orang yang awam pasti mikirnya kamar tidur yang ideal dari sudut pandang Feng Shui itu yang seperti apa? Nggak ada cermin di kamar. Jangan ada cermin. Sama sekali. Kecuali di meja bupet, meja rias. Kenapa nggak boleh ada cermin di kamar? Karena semakin banyak cermin, semakin banyak energi yang terserap ke dalam cermin itu. Jadi kalau orang di kamarnya banyak cermin, pasti sering mimpi-mimpi jahat. Karena apa? Alam bawah sadar dia tuh semacam kayak sen ya. Sen tuh semacam kayak spiritnya kesedot sama cermin. Apalagi cermin yang gede. Apalagi selebar kamar tuh Tarik cermin dari semua. dimensi lain gitu ya Itu energi. biasanya orang yang kamarnya banyak cermin, stresnya tinggi. Apalagi di Dufan, di rumah kaca. Kasian banget tuh yang tinggal di rumah situ. kaca aja kamu Kasian. masuk bingung keluar. Iya. Asli kejeduk mulu. Iya, sama kamar juga banyak cermin juga energi jadi bingung mau jalan kemana. Nah, Feng Shui yang nggak bagus ya nggak seneng didatengin orang. Nah, itu. Satu, jangan Terus ada kaca. di hotel, kamu nginep di hotel bisa tahan berapa hari walaupun hotel bintang 5. Saya tahan tapi nggak tahan bayarnya. Iya, tapi biasanya 3 hari. Nggak mampu kayaknya. Biasanya 3 hari udah boring. Iya, bener. Ya udah kalau yang banyak duit pengen ganti hotel. Maksimum 3 hari karena lebih dari 3 hari pasti udah boring walaupun fasilitasnya kan serba lux. Pertama, jangan banyak kaca. Karena apa? Feng Shui hotel pintu sama pintu diadep-adepin terus. Oh, jadi tarik-tarikan sama energi kamar Iya, sebelah. jadi adu kekuatan terus gua di tahu. situ. Cakep tuh. Iya. Berarti apa lagi Karena nih? pintu yang berhadapan pasti ini secara Feng Shui tabrakan. Oke. Contohnya nih, ini Mario kita ngadep kemana ke sana nih? Timur, barat, utara, selatan, timur lah ya. Kita ngadep ke timur. Saya nggak tahu sejujurnya. Iya. Ini Ini mana? kita ngadep ke timur misalnya. Iya, Berarti timur. belakang kita kan barat. Barat. Timur tuh elemennya kayu. Barat itu elemennya logam. Jadi kalau kayu ketemu pedang, rusak nggak? Rusak. Kayunya rusak, pedangnya gompal. Iya. Nah, setiap yang berhadap-hadapan itu namanya ciong. Oh, baik. Sudah mulai kompleks. Kita berhadapan-hadapan, Jadi- kalau elemennya nyambung bisa
ngomong klop. Pantes, Tapi kalau elemennya nggak nyambung bisa slack kita. Lu tuh nyambung banget sama suhu karena gue tuh kan elemen logam, Iya. suhu tuh elemen Tanah. anjing. Tanah. Sorry elemen tanah. dulu. Logam sama tanah tuh tanah menghasilkan apa? Sebenarnya Logam. Sebenarnya Gila, ngerti banget gue. langitnya tanah, tapi sio saya tuh anjing kayu karena ada air ngidupin kayu, logam ngidupin air. Oh, Pantesan jadinya itu tuh kayak- obrolan ini jadi tuh settingannya pas. kan. Pas ya? Pas Enak juga banget. hari ini tuh. Tapi kalau settingannya salah, Coba lu kan duduk ini- sini, coba lu duduk sini, coba lu duduk sini. Coba. Nah ini lebih bagus lagi. Oh gitu. Kenapa nggak dari tadi? Air ngidupin ke kayu, saya kan kayu, dia air. Saya kan logam, Jadi ya? lebih nyaman saya Yaudah dideketin kita dia. Gara-gara cewek aja suhu. Pengen deket-deket cewek sih suhu. Lanjut lagi ngomongin kamar, kamar itu harus gelap atau terang? Semua ruangan pengsi butuh terang. Butuh Oke. terang. Harus dari cahaya lampu atau cahaya matahari? Yang bagus ada sirkulasi cahaya dari luar. Cahaya Tapi dari kalau luar. nggak dapet dibantu sama lampu. Oh, makanya ini tidur oke harus banget ya. lebih baik gelap atau terang? Kalau tidur harus gelap. Harus gelap tuh Tapi ya? cukup ada lampu meja kecil, jangan sampai gelap total. Jangan sampai gelap total juga ya? Karena kalau kita tidur di atas masih ada cahaya lampu, itu nanti subconscious ya, alam bawah sadar kita jadi terbawa nuansa terang, jadi tidurnya Iya, kualitas capek tidurnya nggak jadinya. bagus. Kalau tidur mending sendiri atau ada temennya? Tergantung. Aku sih suka ada yang temenin. Aku suka ada yang temenin. Terus Aduh. Seru ya hari ini ya. Peti mau nanya apa lagi nih Peti nih? apa ya? Menarik sih, pengen belajar sih gitu. Biar Suhu mulai dari tahun 93 loh belajar. gue belum lahir, Ngajar mohon itu. maaf. Ngajar. 93 udah ngajar suhu. ya. Cakep. Ini ada yang mau nanya nggak nih? Kru-kru nih. Aku mau nanya sih, kalau posisi kantor, Ya. baiknya gimana tuh? Tadi kan kamar. Kantor Makin yang harus tua. dihitung siapa ownernya, Oke. terus siapa yang operational direkturnya. Oke. Nah itu yang harus dihitung. Jadi kita hitungannya menggunakan elemen owner dan elemen direktur operasionalnya atau manajer operasionalnya. Baik, Nah baik. dicocokkan sama elemen mereka baru kita set tata ruangnya. Oh, kalau jumlah orangnya berapa gitu, ngaruh nggak suhu? Gini, kantor kecil, padat, ya banyak karyawannya, banyak stafnya, duduknya padat, itu lebih bagus daripada kantor besar yang duduknya renggang-renggang. Tapi sekarang nggak boleh didatengin Satpol PP. Iya, harus berjarak. Makanya semakin kantornya pada berjarak, omsetnya pada turun semua. Iya sih. Iya sih. Iya sih. Ini deh, terakhir deh kita ngomongin keuangan ya. Pasti jadi pertanyaan juga healthy people. Tahun 2021, tahun pandemi yang kita masih nggak tahu kapan selesainya, akan lebih bijak ditabung uangnya atau diputerin jadi bisnis di tahun kerbau logam ini. Bagi yang sionya sedang bagus silakan diputerin, tapi bagi yang sionya lagi jelek lebih baik taruh di investasi, Investasi yang jangka panjang yang safety. Dua sio yang jelek itu reminder adalah kambing dan Kerbau. Kerbau. Tapi masih ada yang lain. apalagi tuh. Coba disebutkan. Ya, masih ada sio ayam. Sio ayam kurang bagus. Ya, terus ini sio kamu, sio monyet. Sio monyet jangan bisnis ya. Mendingan kerja Invest aja aja. invest ya. Terus ada sio ular. Ya. Ya, kemudian sio kelinci. Itu juga nggak bagus. Tapi itu lebih banyak nggak bagus di soal kesehatan. Oh gitu. Iya, Nah, iya, kalau iya. monyet justru nggak bagus memulai bisnis baru. Memang lebih baik diinvest jangka panjang. Jangan kamu memutar sendiri. Oke. Aduh, gua mau bikin bisnis baru lagi, lu tahu kan? Emang gue lagi? Mendingan cari investor yang sionya bagus. Oh, iya. Yo. Kan gue lagi bagus nih. Oh gitu. Ya, tikus lagi bagus. Terus lagi bagus. Iya, kita. Mau Berarti aku nanya? Boleh, boleh, boleh. Tadi kayaknya udah sih, cuman gue mau nanya ini kayak siu-siu apa sih Su yang kesehatan itu yang bagus sama nggak bagus? Tadi kan masih di tahun ini gitu. Di tulisan yang jelek udah saya sebut ya. Iya, iya. Yang sio kesehatannya nggak bagus. Yang Kalau yang bagus tuh tikus. Ya. Gatel suhu. Sio kuda udah. yang bagus, ya. Terus sio naga. Naga mah kayaknya selalu bagus ya. Kayaknya paling keren tuh sio tuh enggak ya? Liong. Ya, tergantung juga Tergantung ya. ya. Sio naga itu lagi bagus. Sio jerapah ada ya suhu. Hey, Anda bukan ini Chinese Kalau- bukan Afrika. Kalau Hey. kalau secara overall semua show selalu ada bagus ada jeleknya. Jadi Iya. nggak semua kalau lagi jelek Semua bener-bener jelek. ada Lagi bagus yin semua. and yang-nya.
Yin yang-nya selalu ada. Cuma mungkin presentase bagusnya sama presentase jeleknya, kalau yang lagi jelek lebih banyak jeleknya, presentase bagusnya lebih sedikit. Tapi kalau yang bagus, presentase bagusnya lebih banyak, jeleknya lebih sedikit. Tapi bukan berarti steril. Bener. Yang bagus terus nggak ada jeleknya, nggak mungkin. Lagian saya setuju sama kata-kata Suhu tadi. Maksudnya kalau misalnya mau CEO yang hoki, paling hoki juga pun, kalau misalnya nggak tekun dan ulet nggak akan jadi apa-apa. Khusus tahun ini ya. Nah. Tahun ini yang nggak ulet kelewatan. Tapi begitu juga dengan CEO yang mau ibaratnya ciong atau sial pun, tapi kalau dia ulet tekun bukan berarti hoki nggak akan datang ke dia, bener nggak Suhu? Selalu ada jalan Selalu bagi ada jalan. orang yang mau berikhtiar berupaya. Yakin ya? Apalagi- Harus yakin kita pasti bisa Suhu. Apalagi kalau ikhtiar upayanya disetel gitu ya, disesuaikan dengan elemen kita, pasti akan ada hasilnya. Wah, cakep deh kalau begitu. Seru ya obrolan hari Seru, ini. seru, Terima seru, kasih seru. banyak Suhu. Kalau buat yang pengen nanya-nanya silahkan di mana Instagramnya Suhu? Suhu pakai Saya Instagram? nggak pakai Instagram, saya Jadi kalau mau Karena ketemu elemennya Suhu, nggak bagus ya Instagram ya. bukan saya malas update. Jangan Suhu terlalu banyak energi negatif di Iya, Instagram. nggak usah. nggak perlu, Tiap Su. hari saya ngelayanin klien aja udah repot. Oh sombong nih wah, ya. berarti lo harus bersyukur bisa main ke rumah lo hari ini nyempet-nyempetin lo. Peti terima kasih banyak meskipun Ya. tidak diundang ya. Meskipun gua nggak dapat makanan juga gua nggak Nanti apa-apa gue bikinin, senang. abis ini gue bikinin. Yang Yeah. penting itu tadi mau lagi hoki, mau lagi nggak hoki, yang penting kita ulet, tekun karena rezeki adalah untuk mereka yang rajin, tekun dan yakin kalau kita Yakin. bisa menjemput rezeki. Yes. Terima kasih banyak. Bye.